Mulai. Ya, ini kan sudah diputuskan dalam harmonisasi peraturan perpajakan dan sudah diputuskan oleh DPR. Tetapi saya kira semua itu sudah melewati kalkulasi-kalkulasi, sudah melewati pertimbangan-pertimbangan yang matang. Ya silakan ditanyakan ke sana lah ya. Ya jangan ditanyakan ke saya. Saya kan di negeri TikTok. Omon-omon, ya, tak bisa. Jadi tidak hanya omon-omon-omon, kerjanya omon saja. Tahiyat wassalam ansaru wahlal kalam Jainuddin Najiro. Jainuddin Ngaciro. Pasti gurunya adalah Gus Miftah. Makanya begini modelan lirik dari Pak D. Jokowi atau Pak Mul. Saya kira semakin kesini semakin memprihatinkan. Keburukan nyata henti-hentinya dibongkar oleh netizen. Bahkan dibuatkan parodi, disindir dengan cara yang lucu. Saya kira memang wibawa Pak Jokowi atau Pak Mul maupun Pak Prabowo ini sudah tidak ada sama sekali. Wajar, karena mereka hanya peduli terhadap kelompok dan keluarganya, dalam artian bahwa dia hanya berpikir persoalan pribadinya tanpa pernah berpikir persoalan bagaimana kesejahteraan buat rakyat Indonesia. Artinya rakyat hanya dicuekin, rakyat hanya dibutuhkan pada saat bayar pajak dan juga pada saat pemilihan. Nah, jangan salahkan rakyat ketika saat ini mengkritisi dengan cara yang keras, mengkritisi dengan cara yang sangat-sangat konyol, dan tentunya tujuannya untuk mempermalukan kalian-kalian sebagai tokoh politik yang hanya berpikir persoalan kepentingan pribadi tanpa pernah berpikir bagaimana kesejahteraan rakyat saat ini, apa yang menjadi harapan rakyat saat ini. Nah sahabat-sahabat, untuk itu kita lanjut dulu ke video berikutnya. Bagaimana sindiran-sindiran lucu para netizen ini, baik itu parodinya maupun kritikan-kritikan yang begitu pedas, tapi cukup menghibur kita semua sebagai orang atau rakyat yang masih mempunyai pola pikir yang normal, tidak seperti dengan kaum 58% yang hanya berpikir persoalan isi perutnya atau bansos. Nah untuk itu tanpa berlama-lama langsung saja ke videonya. Mulai muncul. Pak Mul kawe. Sejak awal saya sampaikan, ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode. Ya, itu ada 3 menurut saya. 1, ingin menampar muka saya. 2, ingin mencari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang 3, ingin menjerumuskan saya. Itu saja. Sejak awal sudah saya sampaikan. Jadi saya agak heran ya dengan strategi politiknya Pak Prabowo yang akhir-akhir ini. Ini menjelang 100 hari pemerintahan Prabowo Gibran atau kabinet merah putih ini. Sudah banyak perubahan-perubahan. Ya. Maka pantaslah saya bilang ya, jargon politiknya Pak Prabowo itu mengadopsi aja itu yang namanya jargon perubahannya Mas Anies. Yes. Yaitu the change, perubahan. Ya mulai dari kita bicara tentang makan gratis gitu.
jadi makan bergizi. Kemudian Telur. susu jadi telur gitu. Makannya nasi ya dengan lauk pauk daging gitu. Sekarang mau dicampur daun kelor, mungkin nanti nasi jagung, ada macam-macam. Jadi perubahan-perubahan ini itu udah jargon politik perubahan gitu. Bukan lagi bicara merah putih, tapi udah merah putih kuning hijau, wah macam-macam. Dan yang terakhir makin membingungkan itu adalah ketika Pak Prabowo berpidato, saya akan kejar koruptor sampai ke Antartika. Di Antartika. Apa mungkin koruptor itu lagi ngumpet mendak itu di Antartika? Tapi yang aneh itu kemarin menggegerkan dunia itu bukan lagi Indonesia. Orang yang korupsi 300-an triliun itu cuman divonis 6 tahun penjara. Benar gak sih Pak Hakim itu cara menilainya? Saya jadi bingung ya. Terus Pak Prabowo kok diam aja gitu? Harusnya kan muncul di TV. Itu hakim, hadapkan ke saya akan masukkan juga dia ke penjara. Aneh aja, masa koruptor 300 triliun cuma 6 tahun ya. Aduh, ternyata nggak gampang ini Pak Prabowo. Anda percaya nggak suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi? Percaya? Saya percaya suatu saat Prabowo akan seperti Jokowi. Teori desensiti sosial, perubahan. Itu sebabnya saya berupaya tidak memakai parfum yang sama dalam tempo 1 minggu. Di rumah itu ada banyak parfum. Kenapa? Bau yang sama akan membuat Anda akan menjadi seperti di kandang ayam pun Anda tidak sadar. Apa yang terjadi di negeri ini, kita sekarang berada di kandang ayam. Hati-hati Pak Prabowo, hati-hati. Saya ada di sini. Kenapa? Ada apa? Kok Pak Presiden harus hati-hati? Dengan adanya kasus korupsi 300T yang divonis 6,5 tahun dan denda 1 miliar, maka akan semakin banyak tumbuh koruptor-koruptor baru di negeri kita ini. Yang pertama, Pak, yang hukumannya hukuman mati saja masih ada juga yang korupsi, apalagi yang hukumannya cuman segedar seperti itu. Wih, enak kali lah, ya kan? Pasalnya pejabat nakal akan mikir. Korupsi 300T dihukum hanya 6,5 tahun, didenda cuma 1 miliar. Wah, enak nih. Kalau aku korupsi setengah dari jumlah itu, berarti hukumanku pun setengah dari itu. Dan dendanya pun setengah dari itu juga. Wih, mantap nih. Aku masuk penjara, keluargaku bahagia. Di penjara, kamar juga bisa kubeli. Kusulap jadi kamar mewah. Mantap juga nih. Mantap juga. Gitu mikirnya. Dan hati-hati yang kedua, ya, negeri kita Indonesia ini, ya, gemah ripa lo jinau. Tetapi gegara ini, ya, hilang deh gemah ripa lo jinawinya. Sekarang jadi negeri para koruptor. Ingat, negeri para koruptor, bukan negeri para ketua ya. Filmnya Abang dah. Udah tahu kalian filmnya? Kalian tonton lah.